Citra perpolitikan di Indonesia yang penuh konflik dan polarisasi membuat generasi muda kian apatis. Sikap apatis membuat pemuda tak acuh dengan perkembangan politik. Pemuda harus paham bahwa politik adalah salah satu hal yang mengakomodir kepentingan mereka melalui kebijakan-kebijakan yang berlaku. Gusti Ayu Putu Arda Bakori, 26 tahun, adalah salah satu contoh pemuda yang sangat berani terjun ke dunia politik. Di usianya yang masih sangat belia, kini perempuan yang akrab disapa Kori ini sudah menjabat sebagai Ketua Persatuan Perempuan Partai Golkar Provinsi Bali. Ia ingin menunjukkan bahwa anak muda mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui jalur politik. Bahkan dia mengajak generasi muda agar tidak apatis dengan politik. Dunia politik itu tidak seseram yang dibayangkan banyak orang gitu. Dunia politik itu adalah selain tempat untuk berproses, tempat untuk belajar, juga bagaimana kita bisa berkontribusi positif untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi yang membuat saya tertarik karena satu, passion saya memang senang berada di dalam dunia organisasi. Dan dalam organisasi politik itu saya sangat cepat sekali belajar bagaimana tentang struktural organisasi, kerja-kerja politik, kemudian bakti sosial, dan juga selalu untuk berkarya, karena memang doktrin dari Golkar itu sendiri adalah karya kekaryaan, di mana kita diajarkan untuk selalu berkarya dan berkontribusi positif untuk masyarakat. Menurut perempuan kelahiran Tabanan 27 Juli 1995 ini, sudah saatnya perempuan berpartisipasi aktif membangun bangsa dan negara melalui jalur politik. Oleh karena itu, perempuan politik merupakan aset besar milik bangsa yang harus terus didorong maju, bukan hanya kuantitas, melainkan juga kualitasnya. Perempuan memiliki kemampuan sama dengan lelaki dalam hal aspirasi politik. Sebagai perwakilan pemuda dan perempuan yang saat ini menduduki posisi strategis, Kori mengungkapkan banyak belajar dan menjadi tantangan tersendiri untuk memimpin banyak orang dengan berbagai karakter, berbagai latar belakang, dan pemikiran yang berbeda. Dalam usia yang masih muda, ia diharuskan mampu mengayomi dan merangkul anggota lain yang pengalaman dan usianya jauh berbeda untuk menyamakan visi, misi, dan frekuensi. Sebagai ketua di dalam suatu organisasi, apalagi di usia muda, itu menurut saya menjadi tantangan tersendiri gitu ya bagi saya, bagaimana kita bisa mengorganize banyak orang, mengorganize berbagai pemikiran, mengorganize berbagai karakter dan lain sebagainya. Jadi pasti kita harus mampu untuk yang pertama itu mengayomi, merangkul mereka semua dalam satu visi dan misi, dalam satu frekuensi yang sama, yaitu tujuannya adalah berkarya untuk masyarakat, yang terpenting seperti itu. Jadi mungkin anggota-anggota saya di organisasi itu banyak sekali yang lebih besar, lebih banyak pengalaman seperti itu ya. Kita sebagai generasi muda harus mampu, seperti yang saya bilang tadi, untuk mengorganize semuanya, berbagai karakter, berbagai ini gitu. Tapi secara ini harus terbuka dengan berbagai pemikiran, berbagai masukan, sehingga kita akan bisa. Jadi segala apapun itu yang terpenting adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman anggota, dengan teman-teman pengurus untuk bisa mencapai satu keputusan seperti itu. Untuk teman-teman dan generasi muda, perempuan-perempuan, jangan pernah takut untuk masuk ke dunia politik, karena lewat dunia politiklah kita bisa mengambil momentum, kita bisa mengambil kesempatan-kesempatan untuk merubah sesuatu. Karena kalau kita hanya
hanya mengeluh, hanya ngomong-ngomong seperti itu tidak akan selesai, tapi itu akan selesai ketika kita mampu untuk merebut posisi-posisi strategis dan berkontribusi positif, karena saya yakin gitu ketika kita bisa berkolaborasi dengan kaum laki-laki, kita bisa ini karena saling akan saling memerlukan. Di satu sisi laki punya sifat yang tegas gitu, tapi perempuan punya sifat yang perasa sehingga bisa merasakan bagaimana perasaan masyarakat, hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat sehingga kita bisa membuat suatu kebijakan yang strategis. Itulah peran perempuan sangat diperlukan ke dalam dunia politik untuk bisa lebih berkontribusi aktif. Jadi tidak hanya mengeluh, tidak hanya komplain terhadap sesuatu kebijakan, tapi bagaimana perempuan itu bisa mengisi setiap sektor ruang sesuai dengan passionnya untuk merubah yang dikeluhkan tadi, seperti itu. Kori juga menegaskan, melalui jalur politik, perempuan tidak hanya bisa mengkritisi kebijakan, tetapi juga dapat turut andil dalam mengambil kebijakan strategis. Sekarang sebagai perempuan, bagaimana kita bisa lebih belajar untuk berstrategi, merebut kekuasaan dan lain sebagainya lewat jalan politik itu. Kemudian ketika kita masuk ke dalam suatu partai politik itu adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, sehingga ketika kita bisa mencapai posisi-posisi strategis, tidak hanya seperti halnya wakil rakyat, misalkan seperti itu, di sana kita bisa menuangkan pemikiran-pemikiran kita untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis. Di sana kita bisa berkontribusi gitu, bahwasannya misalkan harga cabai nih tinggi gitu kan, tapi kita ngeluh aja harga cabai kok tinggi, bla bla. Tapi harga cabai aja ditentukan oleh kebijakan-kebijakan strategis seperti itu dan lain sebagainya. Itu bisa kita sangat strategis menurut saya, seperti itu. Jadi harapan saya untuk teman-teman generasi muda, jangan apatis. Sekarang saatnya kita belajar, apalagi ini ada pandemi seperti itu. Ayo kita sama-sama mengkoreksi diri agar kita lebih bisa meng-create sesuatu, bagaimana menciptakan sesuatu, lebih aktif lagi untuk menekuni passion yang kita punya. Jadi untuk generasi muda, ketika teman-teman bisa gitu masuk ke passionnya sendiri atau tidak bisa ke dunia politik, itu akan sangat bagus karena akan banyak relasi, baik itu untuk menumbuhkan wirausaha baru itu bisa, kemudian juga bisa bagaimana melatih kita sebagai pemimpin, karena ketika juga kita punya usaha itu kita harus bisa memanage karyawan kita seperti itu misalkan. Jadi ayo kita berkolaborasi, ayo kita sama-sama belajar, dan kemudian nanti itu akan teman-teman itu sekarang jangan terlalu banyak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Ayo kita create something, anything di passion kalian, misalkan entah itu dengan cara berorganisasi, belajar ataupun berwirausaha.